Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SDN Ketapang Barat II, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SDN Ketapang Barat II. Diseminasi budaya positif UPTD SDN Ketapang Barat II. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif UPTD SDN Ketapang Barat II dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan Kepala UPTD SDN Ketapang Barat II, 4. Penyampaian materi, dan 5 adalah penutup dan doa. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, marilah kita beralih ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anita Rahmawati SPDSD. Kepada Ibu Anita Rahmawati SPDSD, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala UPTD SDN Ketapang Barat II sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN Ketapang Barat II. Kepada yang terhormat
Ibu Sri Sulasi SPSD waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan destinasi budaya tersebut. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa pelaksanaan destinasi budaya tersebut ini sangatlah penting untuk dipahami bagi Bapak Ibu yang selanjutnya nanti perlu diterapkan dalam bentuk aksi nyata di kelas masing-masing di SDN karena selama ini perubahan perilaku siswa di masa pandemi menjadi tantangan bagi guru untuk mempersiapkan disiplin murid. Bukan hanya disiplin di sekolah, tetapi disiplin di rumah maupun di masyarakat. Bapak Ibu, selaku kepala sekolah, tentunya saya senang dan sangat mendukung dengan adanya destinasi budaya positif ini. Saya berharap setelah pelaksanaan destinasi budaya positif ini, perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik lagi. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erinarsi selaku pemateri dan pada Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti acara hingga selesai nanti. Acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Sri. Acara selanjutnya acara keempat, yakni acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ernasi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Ketapang Barat 2, yang terhormat Dewan Guru SDN Ketapang Barat 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara hari ini, yaitu destinasi budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SDN Ketapang Barat 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam secukir kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam kecerahan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita refresh dulu sejenak, karena saya lihat tadi seharian dari pagi kita sudah mengikuti mengadakan lomba dalam rangka Hari Guru Nasional 2022 dan PGRI yang ke-77 tahun. Sehingga mungkin teman-teman di sini sudah capek, mulai dari kemarin-kemarin sudah persiapan, apalagi persiapan menjelang Basar Pendidikan di Kabupaten Sampang dan pawai PGRI di Kabupaten Sampang. Sungguh saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang ikhlas untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini.
Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat buat diri pribadi Bapak Ibu guru dan yang akan nantinya diterapkan di kelas masing-masing, sehingga sekolah kita, murid kita akan terbentuk profil pelajar Pancasila yang seperti kita inginkan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini profil Pancasila itu yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, di sini seperti yang kemarin-kemarin sudah saya terapkan di kelas 6, itu namanya sebelum kita briefing, sebelum pelajaran dimulai, untuk memicu semangat peserta didik kita. Jadi profil pelajar Pancasila: belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba mungkin untuk sekedar mengingat kepada Bapak Ibu guru, bagaimana kalau kita menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama? Teksnya, oke. Lupa ya? Berarti kemarin-kemarin lupa ya? Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Mandiri ya, gotong royong. Setelah itu mandiri. Setelah mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru, walaupun hari ini sudah siang, sudah masih semangat. Kalau saya menyatakan semangat siang, maka tolong dijawab siang, 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 yes. Jadi siangnya 3 kali. Semangat siang, siang, siang. Bagus, ya, ternyata masih semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke diseminasi budaya positif di UPTD SDN Ketapang Barat 2. Nah, apa yang menjadi latar belakang sehingga sehingga diadakan diseminasi budaya positif ini? Yang pertama adalah perubahan perilaku siswa di masa pandemi adalah menjadi tantangan bagi kita untuk menegakkan disiplin bagi murid, karena tidak hanya disiplin di sekolah, namun juga di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, anak didik kita di masa pandemi, ketika kita belajar jarak jauh, karakter budaya positif pada anak didik kita semakin menipis. Jadi mumpung sekarang kita sudah bisa belajar dengan tatap muka penuh, mudah-mudahan kita masih
diberikan kesehatan, dilindungi, tidak ada lagi yang namanya pembelajaran jarak jauh yang tentunya sangat menyulitkan kita. Bahkan karakter anak sudah mulai menipis, budaya positif anak sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah asik dengan gawainya, sudah asik dengan permainan-permainan game, sehingga mereka ketika dipanggil orang tua bahkan tidak peduli, seakan-akan sudah tidak mendengar. Kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun sudah mulai menipis. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah PTM kerja, jadi tatap muka penuh. Jadi sekarang adalah tantangan kita untuk bagaimana siswa itu kembali semangat belajar, bagaimana siswa itu bisa menerapkan budaya positif lagi. Sehingga pengaruh teknologi yang dialami oleh siswa tidak membuat siswa jauh terperosok. Kemudian tujuannya adalah bagaimana terciptanya budaya positif, dimulai dari di kelas dulu dan dalam pembelajaran. Kemudian memberikan kebebasan murid saat belajar sesuai dengan kesepakatan. Jadi Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berikan keyakinan pada siswa terlebih dahulu. Kemudian kita sepakati apa yang akan kita lakukan, sehingga siswa itu budaya positif, karakter positif, motivasinya muncul dari diri sendiri, bukan karena disuruh guru atau dari secara eksternal karena takut. Kadang siswa kita hanya takut di depan kita. Siswa kita kadang hanya bisa menerima perintah, maunya diperintah terus. Atau mungkin ada dua lagi, ketika siswa diberi penghargaan, jangan ramai, nanti kalau ramai nanti ibu kasih permen. Akhirnya siswa itu terbiasa, dan ketika guru tidak memberikan penghargaan pada siswa, siswa itu akan abai. Tidak ada permennya, sudah ramai lagi. Jadi kita di sini tugasnya adalah bagaimana kita mendapatkan motivasi siswa itu dari dalam diri sendiri. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, siswa itu terbiasa muncul kemauan sendiri, maka budaya positif, kebiasaan positif itu akan terbentuk. Dan di sini adalah sekolah dasar. Nah, dasar siswa itu kita mulai dari sini, dari sekolah ini terlebih dahulu. Kemudian terciptanya suasana belajar yang berpihak pada murid. Untuk sekarang ini adalah merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana cara mereka belajar, bagaimana mereka bisa menangkap, karena kemampuan siswa itu tentunya berbeda. Mungkin siswa si A maunya dengan cara dijelaskan detail, ada siswa yang hanya diam tetapi hanya ingin melihat secara dengan video, audio visual, ada yang ingin dengan kinestetik atau dengan gerakan, ada seperti itu. Ini diseminasi budaya positif ini akan tercipta budaya positif dari siswa. Kemudian berikutnya adalah melatih sikap kolaborasi dan komunikasi antar murid. Nah, komunikasi. Bagaimana siswa bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik antar sesama temannya. Kemudian menumbuhkan karakter baik pada diri murid. Nah, apa budaya positif ini? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Alhamdulillah untuk rasa hormat
rasa hormat pada siswa di sini di UPTD SDN Ketapang Barat 2 ini. Alhamdulillah hampir 100% anak-anak sudah menghormati guru. Jadi ketika guru siswa bertemu dengan murid tanpa mereka suruh, jadi mereka ada motivasi secara internal, langsung menyapa, kemudian assalamualaikum, sapa, salam, senyum, dan salirnya itu yang saya salut sama siswa di sini. Jadi baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan setelah ini semakin hari banyak kemajuan. Jadi yang perlu kita tingkatkan di sini adalah rasa tanggung jawab. Berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi ini identik dengan halusinasi. Ya, halusinasi. Menurut William Glasser dalam kontrol teori, jadi ini dalam ilusi guru, halusinasi guru itu mengontrol murid. Itu ilusi. Jadi kemudian yang kedua, guru bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Artinya di sini setiap kita memberikan reaksi pada murid, memberikan penghargaan, kita menganggap memberi penghargaan untuk siswa itu adalah hal yang baik. Namun itu hanya dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, siswa lama-lama, kalau misalnya suatu ketika siswa itu ketika hormat sama guru, kemudian bisa kasih. Kemudian berikutnya gurunya lupa tidak bawa permen umpamanya. Ini biasanya kelas 1, kelas rendah itu paling senang dikasih. Duduk di tempatnya, jangan jalan, nanti ibu kasih permen. Itu senang banget. Jadi kemudian tapi lama-lama ketika misalnya berubah guru masuk tidak bawa permen, akhirnya jalan. Nah, itu adalah kodrat anak. Kodrat anak itu adalah bermain, senang-senang. Jadi ini adalah sebuah yang kurang baik. Ketika penguatan kita berilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ini bukan hanya ini adalah ilusi dan memang kita lakukan sebelumnya. Saya sendiri melakukan ketika kita melontarkan kritik, bahkan menyatakan pada anak sehingga anak itu merasa bersalah, anak merasa malu, takut. Nah, itu adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, menganggap setelah anak merasa bersalah besoknya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Suatu contoh, kamu harus ranking 1, kamu tidak boleh nakal, kamu harus duduk di tempatnya. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah merupakan, menurut paparan William, itu adalah kurang baik. Kenapa? Kata-kata negatif itu tidak sebaiknya dan tidak seharusnya dikeluarkan. Suatu contoh, jangan membuang sampah. Jadi kata jangan kita ubah menjadi kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya. Karena ketika anak mindsetnya di sini sudah kata-kata negatif, maka seterusnya akan melekat di sini. Jadi jangan bertengkar. Nah, kata-kata jangan bertengkar. Kenapa? Kadang anak, bukan kadang, bahkan sering. Saya pernah melakukan itu sebelum-sebelumnya ketika saya tidak mengetahui bagaimana cara kita memotivasi anak agar berperilaku positif yang berasal dari internal, dari sendiri-sendiri, bukan karena ada guru, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Nah, ketika anak itu sudah turun, jangan naik, pasti dia akan tetap di atas. Tapi ketika
sebaiknya kamu dibawa terus saja. Nah, anak dengan sendirinya cepat turun, nah itu. Nah, kemarin saya menerapkan beberapa satu sampah ya, sampah. Ketika anak jajan, habis jajan biasanya kan buang sampah sembarangan. Udah mana dia makan di situ dia buang. Nah, ketika jangan buang sampah, terus saya katakan jangan buang sampah. Ternyata anak tetap melakukan seperti itu. Bahkan untuk mengambil sampahnya kembalikan ke tempatnya susah, iya kan? Susah. Kemudian ketika saya menerapkan kata positif, tolong buang sampahnya di tempat ya nak ya, tempat sampah. Di mana buang sampahnya? Di tempat sampah. Anak, saya melihat di kelas 2, utama di kelas 2, ketika saya jalan dari rumah mau masuk ke sini, saya melihat kelas 2 itu tanpa disuruh dia sudah memungut sampahnya, sudah mulai memungut. Walaupun tidak 100% anak itu menyadari ada motivasi dari dalam, tetapi setidaknya ada perubahan. Yang kemarin sampah kalau belum istirahat jam 7 masih bersih. Ketika jam 7:15 habis membaca doa bersama, sampahnya sudah luar biasa di halaman. Namun alhamdulillah sekarang ketika ada satu kata menggunakan bahasa positif, tolong buang sampahnya di tempat sampah ya nak ya. Nah, itu anak-anak refleks ketika melihat sampah enak dibuang. Itu yang kita inginkan di sekolah ini. Kemudian sebuah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Suatu contoh, Bapak Ibu memiliki sebuah benda yang sangat berharga di dalam genggaman tangannya, dan itu suatu yang berharga dalam hidupnya, dan tentunya Bapak Ibu akan mempertahankan benda itu. Katakanlah cincin kawin. Kemudian ada teman atau seseorang yang ingin mendapatkan benda yang ada di dalam genggaman. Apakah Bapak Ibu akan memberikan benda itu? Gimana? Sekarang tangannya digenggam, kemudian seakan-akan di sini ada benda yang sangat berharga di dalam genggamannya. Kemudian di sebelahnya minta, tolong kasihkan pada saya. Apakah Bapak Ibu akan memberikan? Tentu tidak. Kalau misalnya dibeli, dibujuk, ayo dong kasih saya, diberikan apa tidak? Ya. Nah, katakanlah Pak Yasin punya akiknya hasil bertapa, umpamanya bertapa 1 tahun, kemudian dapat sebuah akik yang sangat berharga, kemudian diminta sama Pak Nana, kira-kira Pak dikasih apa enggak? Tidak. Dibeli misalnya 1 juta, berarti belum berharga. Tentu tidak. Nah, kira-kira benda itu akan diberikan ketika Pak Nanang paksa atau hanya karena keinginannya Pak Yasin? Nah, tentu karena keinginannya sendiri. Maka dari itu paradigma itu yang itu yang kita nanti kita bahas. Jadi perubahan itu berasal dari diri kita sendiri, dari hati kita, bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, karena ditakut-takuti, diancam, bukan karena ancaman. Itu. Jadi kemudian di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara masing-masing individu itu tentunya berbeda pandangannya. Katakanlah sekarang Pak Yasin, pandangan Pak Yasin, menurut Pak Yasin misalnya, kita tidak bicara masalah agama. Menurut Pak Yasin, anak ini tidak nakal, anak ini baik banget. Kemudian pandangannya Pak Yusuf berbeda lagi. Tadi sama-sama guru PJOK ya. Pandangannya Pak Yusuf, si A ini anaknya luar biasa nakal.
karena Pak Yusuf itu waktu pelajaran Pak Yusuf nakal, bodohin tak bilang. Kemudian ke Pak Yasin enak gitu. Jadi pandangan orang itu masing-masing berbeda. Dari mana orang itu bisa melihat? Jadi tidak mungkin di antara kita di sini semua personel di sini, dewan guru, kepala sekolah itu sama pandangannya. Maka dari itu kemudian diambillah satu keputusan kolaborasi, mana suara yang terbaik. Kenapa? Karena semua pandangan orang itu tentu berbeda. Kemudian perilaku guru dilihat sesuai sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sementara untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, mungkin menurut saya baik, tapi belum tentu menurut Bapak Ibu itu baik. Sama halnya menurut saya salah, tapi belum tentu menurut Bapak Ibu apa yang saya lakukan salah. Sama seperti itu. Jadi semua perilaku kita hanya kita yang tahu. Pandangan kita menurut kita benar, belum tentu yang menurut orang lain benar. Menurut kita salah, belum tentu menurut orang lain salah. Kemudian, ya bagus. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi apa yang akan saya lakukan saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Yang mengontrol emosi saya nanti yang bisa meredam ya saya sendiri. Karena saya yang tahu. Nah, karena saya yang tahu. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya ketika anak dibujuk tanda, dibujuk rayu begini tidak mau, tetap aja nangis. Nah, itu yang sering kita lakukan. Ya, tanpa kita sadari, bahkan kita sadari dengan bujukan tidak mau diem. Kita terjadi pada diri kita sendiri, pada anak kita. Ya lepas dibujuk gini tidak mau, tetap nangis. Lama-lama kita kesal. Akhirnya apa yang terjadi? Kita marah, kemudian kita paksa. Itu, jadi pemaksaan kita paksa, diam. Itu seperti itu. Itu yang kita lakukan. Nah, mungkin dengan setelah diseminasi budaya positif ini, kita akan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan akan menciptakan pilihan baru. Jadi kalau kita sepakat, kamu mau apa? Karena apa ya? Ya maklum kita kadang parenting kurang ya. Kadang memang iya parenting anak kita, bagaimana kita mengolah diri, bagaimana kita memanage anak agar anak itu ikut. Kemudian motivasinya dari diri kita sendiri itu susah. Apalagi orang Madura ya keras lah. Mau yang A ya sudah A, disiplin sesuai dengan aturan. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau saya harus menang, kemudian dia kalah. Nah, sementara teori kontrol itu semuanya sama-sama menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Kemudian apa mana disiplin? Mana disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian, nah ini disiplin ini identik dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau sudah mentok, benar-benar mentok, baru. Dan itu seharusnya tidak perlu kita lakukan lagi. Jadi yang namanya hukuman, apalagi berbentuk verbal dan fisik, itu tidak perlu dan harusnya tidak sama sekali kita lakukan lagi di sini.
Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat yang berasal dari motivasi diri. Jadi berasal dari internal, bukan karena suruhan, bukan dari eksternal, bukan karena takut, bukan karena ada orang yang mendorong kita untuk disiplin. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal, mengharap imbalan, mengharap penghargaan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang dinamakan motivasi internal untuk tujuan disiplin positif. Berikutnya di sini ada saya tunjukkan lingkaran budaya positif. Nah, yang pertama adalah ada peraturan kelas. Kemudian setelah itu kita kembangkan bagaimana dari peraturan kelas itu kita menjadikan keyakinan kelas, sehingga tujuan kita adalah yang terakhir adalah di lingkaran merah ini, lingkaran terbesar, yaitu budaya positif. Di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm kira-kira pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memiliki peraturan? Kira-kira bagaimana kalau kita tidak menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Gimana? Kira-kira? Panas, karena panas lagi. Takut kecelakaan. Jadi intinya takut kecelakaan artinya adalah membawa keselamatan, kenyamanan tentunya. Karena pakai helm itu tidak panas juga. Kemudian untuk menghindari cedera pada saat kita kecelakaan. Jadi intinya kita ikhtiar bagaimana agar kita selamat. Jadi menggunakan helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa? Nah, supaya tangan bersih. Kemudian apa lagi? Bebas kuman. Nah, kemudian masker juga. Karena kemarin ya pada saat pandemi kita diwajibkan untuk masker karena itu jadi tidak tertular. Nah, itu jadi intinya dari kedua ini adalah untuk keselamatan dan kenyamanan serta kesehatan. Nah, ini yang mengapa kok tidak peraturan kelas saja. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadikan sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan hal-hal positif, mulai dari hal yang kecil, contohnya saling menghormati. Di dalam kita itu membuat keyakinan kelas dan akan nanti disepakati saling menghormati. Tentunya saling menghormati, menghargai. Tentunya di dalam kelas itu akan tercipta kelas yang kondusif, aman, jauh dari kata pertengkaran. Kemudian akan ada ketertiban. Nah, dari kebiasaan itu, dari keyakinan itu, kalau saya menghormati, tentu teman lain akan saling menghormati, sehingga tercipta budaya positif. Jadi kita mulai dari kelas terlebih dahulu. Kemudian di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, harus memakai helm,
tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok atau dilarang merokok. Itu sementara kalau keyakinan kelas saling menghormati. Kenapa? Kalau asap rokok itu tentunya akan mengakibatkan orang-orang sekitar kita juga akan terdampak asapnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi harus menggunakan kata-kata positif. Buang sampah pada tempatnya, itu adalah kesepakatan kelas nanti setelah keyakinan. Kalau timbul keyakinan, kita buat kesepakatan kelas di dalam kelas siswanya, di mana caranya, karena ini merupakan kesepakatan keyakinan masing-masing siswa. Caranya begini, teman-teman, Bapak Ibu, nanti siswanya diberikan kertas atau post-it. Post-it itu kertas yang ada lipnya, atau menulis di papan tulis, kemudian ditulis di sini, dituliskan kesepakatan kelas, misalnya saling menghormati, keyakinan saling menghormati, menghargai, hidup rukun, kemudian menjaga kebersihan, namanya seperti itu. Jadi hal itu kalau siswanya menyumbang semuanya menuliskan di sini, kemudian kita sepakati, buat sepakatan. Ini sudah saya terapkan kemarin saya, ternyata ketika anak sebelum mulai belajar, kita sepakati bagaimana kalau kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Pembelajaran ini tidak akan dimulai kalau kalian tidak membuat kesepakatan. Satu, misalnya bertanggung jawab, artinya ketika anak itu bertanggung jawab, itu kan universal. Bertanggung jawab satu dalam pembuatan pengerjaan soal, umpamanya tidak saling rebutan, kemudian saling menghormati, umpamanya saling menghormati artinya si anak, karena kebiasaan anak di sini ya biasanya saling menyebutkan nama orang tua, iya kan? Artinya itu masukkan keyakinan diri anak bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Menyebut nama orang tua sama halnya kita tidak menghormati orang tua yang ada di rumah. Menghargai akar teman, karena itu kita harus menghindari dari namanya bully. Kemudian, jadi di sini semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali. Setelah siswa menuliskan kesepakatan kelas keyakinannya, kita tawarkan kembali pada siswa, bagaimana ini, apakah sudah sepakat atau masih ada perubahan, apa masih ada yang perlu dirubah. Itu jadi anak-anak biarkan saling mengisi. Oh, saya maunya seperti ini, karena semua siswa yang di sini rata-rata 30 lebih tentu memiliki beberapa pendapat, ada yang pendapatnya sama. Nah, itu yang diambil satu saja. Jadi kita biasakan anak berucap yang santun. Jadi berkata baik dan berkata santun itu lebih baik daripada anak-anak terbiasa bahasa kasar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentunya kita sebagai guru adalah peran kita adalah sebagai pemimpin. Kita pemimpin bagi siswa di dalam kelasnya. Jadi kita sebagai teladan bagi siswa. Jadi kami mengharap dengan adanya budaya positif ini, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi hindari bahasa kasar, bahasa yang negatif, sehingga anak juga terbiasa berbahasa positif. Kemudian di sini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini aturan ini karena spesifik. Sementara pada keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab mengembalikan buku. Setelah buku pinjam biasanya di hari Selasa dan hari Rabu kita pembiasaan literasi, sehingga buku biasanya dibawa ke dalam kelas dan diusahakan anak diberikan keyakinan, nilai kebajikan yaitu tanggung jawab.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan peraturan. Nah, di sini untuk keyakinan kelas ini disebutkan menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di sini menghormati orang lain, komitmen dan pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinan kelas yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, di sini masih banyak terjadi anak sedikit-sedikit bertengkar. Nah, itu. Jadi kita seyogyanya itu adalah tantangan bagi kita bagaimana anak saling menjaga keselamatan dan menghormati antara sesama teman. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelas di sini disebutkan kesehatan, jadi menjaga kesehatan. Kemudian di sini yang sering jangan berlari-lari di koridor atau di dalam kelas, biasanya seperti itu. Nah, ini di dalam keyakinan kelas kita tuliskan keselamatan dan keamanan. Nah, contoh kasus di sini ada kasus contoh penerapan disiplin positif. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Sini. Contoh kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang namanya Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini bahkan sering ya, walaupun tidak sering, ada saja kasus seperti ini, meminta paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini, kira-kira katakanlah di sini bukan Agus kita minta makanan tetapi minta uang misalnya di siang hari, kira-kira kenapa? Kurang uang saku lagi, suka jajan lagi, kira-kira ini biasanya terjadi anak kelas bawah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Agus meminta uang itu kira-kira tentu ada alasannya. Kira-kira apa? Kebiasaan. Apalagi kurang jajan, kemudian ada yang karena sok jagoan, ya kan? Karena merasa di sana di kelasnya merasa paling besar, kuat, gagah, sehingga anak merasa berkuasa. Jadi dari studi kasus ini, Bu Ani ini akan menerapkan konteks penerapan disiplin positif. Nah, yang pertama yang kita lakukan, yang Bu Ani lakukan adalah mencari tahu alasan Agus mengapa melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, jika jawaban Agus itu karena lapar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka ini namanya karena Agus ingin bertahan hidup atau survival. Jadi ada kebutuhan anak itu ada dasar. Yang pertama karena ingin bertahan hidup. Yang kedua adalah kemudian kesenangan. Kemudian ada rasa ingin menguasai. Kemudian ada karena kebebasan. Itu nanti setelah ini akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kalau jawaban Agus karena ia senang jika ia diperhatikan, maka karena kalau misalnya nakal, biasanya anak kan pasti dipanggil gurunya. Kemudian anak-anak lain otomatis perhatiannya pada satu Agus. Otomatis ini namanya Agus ini hanya butuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka tentu dia akan merupakan kebutuhan penguasaan. Ingin diakui bahwa dia yang berkuasa.
Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, tentunya ini merupakan kebutuhan, dasarnya adalah kebutuhan memilih atau bebas. Jadi dia ingin bebas memilih. Yang dikasih misalnya orang tuanya tahu aja, tempe saja, akhirnya bosan melihat temannya di situ makan ayam, kemudian satunya nugget, akhirnya dirampas punya temannya. Itu merupakan kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan dilihat. Kemudian apabila jawaban Agus karena iseng saja dan ingin melihat ekspresi temannya, kadang ada anak aja yang kata yang betul aja nyonyong, kalau melihat temannya nangis dia senang banget. Nah itu iseng, dia hanya iseng, enggak hanya main-main. Kadang seperti itu jawaban anak-anak ya. Nah itu merupakan hanya sebuah kesenangan. Jadi ada kebutuhan anak itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan untuk diterima, yaitu cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah pengakuan atau kekuasaan. Kemudian yang keempat itu adalah pilihan. Kemudian yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, sekarang posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, di mana kita menggunakan hukuman fisik dan verbal. Verbal itu secara kata-kata. Kadang kita saking kesalnya, kadang ada permasalahan di rumah, kadang dibawa ke sekolah, kemudian melihat siswa yang nyeleneh dikit, kemudian kita jadikan ungkapan secara verbal yang tentunya tanpa kita sadari akan melekat pada diri anak, sehingga anak sampai kapanpun akan ingat lombok, kok soya, sopak ayam, sobunya, apalagi di jewer sampai di jewer, pasti akan ingat. Bukan kebaikannya jadi hilang, kadang kebaikannya hilang, tapi yang diingat adalah apa yang melekat dalam hatinya, sama seperti anak yang menyakitkan. Nah di sini penghukum ini biasanya posisi penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya, akan awas nanti ya. Kata awas. Kemudian atau kamu selalu saja salah. Jadi kata-kata itu termasuk penghukum. Jadi posisi kontrol kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini biasanya membuat orang merasa bersalah ini bahasanya halus, lembut, tapi menggunakan dalam kepentingan sehatan, sehingga anak itu belum ngomong sudah merasa malu, merasa bersalah dan tidak nyaman. Kemudian akan merasa minder. Contohnya, bapak sangat kecewa pada kamu. Nah bahasanya halus tapi ngena, merasa tidak enak, minder kalau ketemu malu. Nah seperti itu. Kemudian berapa kali ibu harus katakan pada kamu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah ini di sini kita hampir di sini hampir rata-rata berada di posisi yang ketiga. Guru tidak menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Contohnya, ayo bantu ibu ya. Ini bahkan saya sering juga lakukan seperti itu, seperti ini. Jadi saya memposisikan siswa itu sebagai teman. Kemudian ayo ingat tidak semua bantuan ibu. Jadi biasanya kalau saya ayo bantu ibu, masa tidak mau bantu ibu. Nah kata-kata seperti itu. Kemudian, nah kalau anak merasa kita posisi kita sebagai teman, kadang anak ini kalau buat kesalahan pada guru lain, kemudian kita tidak bisa membantu. Pasti dalam hati ibu, padahal kita berteman, padahal kita bestie, kok saya tidak dibela ya? Nah, ada perasaan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah
Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah, ini di sini sebagai pemantau. Biasanya kalau aturan ini rambutnya harus pendek, ya sudah, rambut pendek yang nggak sesuai sudah kita ikuti. Jadi kita itu fungsinya sebagai pemantau atau pengontrol. Kemudian bahasa yang kita pakai, kata-kata yang kita pakai peraturan apa? Rambutnya harus pendek umpamanya. Ya sudah, kita ikuti. Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai pemantau atau pengontrol. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang kita harapkan di sini adalah sebagai posisi manajer. Manajer ini posisi mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalnya kita memiliki sebuah kasus, katakanlah tadi ada anak menangis atau katakanlah tidak memakai seragam lengkap, misalnya tidak memakai seragam lengkap. Yang pertama adalah sebagai seorang manajer, yang pertama kita lakukan adalah mencari alasannya anak. Kenapa kok tidak memakai seragam lengkap misalnya. Nah tentunya anak itu akan memberikan jawaban. Kalau kita terbiasa seperti ini, tentu anak akan menjawab dengan jujur tanpa rasa takut. Misalnya ketinggalan lupa bunga dibawa hari Senin. Terus kita tanyakan kembali, kita validasi apakah benar apa yang dia katakan alasannya. Tentu kita tujuan. Dari situ kita nanti ada di sini ada restitusi, ada segitiga restitusi. Apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya karakternya menjadi lebih baik lagi. Jadi yang semula itu acuh dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi keyakinannya. Lama kelamaan kalau anak kita ajak lembut, ini maunya apa, kamu gimana, kita tanyakan. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Seperti refleksi ya, kita refleksi, kita salah enggak ya. Jadi sehingga anak-anak itu bukan hanya merasa bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Itu yang kita harapkan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan, nah kita maunya gimana sekarang. Kemudian menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, karena masing-masing anak, apalagi di sekolah kita tentunya hampir 75% anak itu tinggal dengan neneknya atau famili lain, tidak tinggal dengan orang tua merantau ke luar negeri, sehingga tentu kebutuhan dasar tentang kasih sayang itu kurang. Anak-anak biasanya ingin cari perhatian, itu yang sering kita tidak perhatikan. Ketika anak ditanya di rumahnya diam, pendiam, tapi di sekolah berulang. Artinya cari perhatian dulu. Nah itu berarti anak itu membutuhkan kasih sayang dan perhatian kita. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah. Selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, menstabilkan siswa, perasaan siswa bagaimana. Yang pertama, setiap orang tentu punya salah, tentu melakukan salah. Nah dari kesalahan ini
kita validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan? Atau ini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, siswa biasanya akan menjawab apa yang dia lakukan. Apa alasannya? Nah, dari sini setelah validasi tindakan yang salah, kita ingatkan akan keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal, kita ingat-ingat. Misalnya katakanlah anak itu punya kasus bertengkar dengan temannya. Kita ingatkan apa yang kita sepakati. Umpamanya, apa yang kamu sepakati? Hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu yang kita tekankan dan ingatkan. Kemudian ditanya siswa, terus kamu inginnya apa sekarang? Nah, biasanya siswa seperti itu akan mengingat. Memang tidak melakukan hal seperti ini, membuat motivasi dari diri itu hal yang gampang, itu adalah tantangan. Tapi alangkah baiknya kita mencoba dari hal yang dulu, sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah lingkungan di dalam kelas itu sudah ada budaya positif, ada karakter positif, tentu akan terbawa keluar. Selanjutnya di sini ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil. Nah, salah satu contoh sesuatu yang menjadikan harus terjadi, sementara sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian di hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, ini konsekuensi. Kalau di restitusi korban akan mendapatkan ganti. Selanjutnya demikian untuk materi yang saya berikan ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Di sini mungkin ada yang kita lakukan. Di sini ada 3 kan guru. Sekarang saya tanya di sini, apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Dari pertanyaan yang pertama, pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, bagus. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi. Meminta murid untuk menggunakan sepatu. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Udah kelihatan yang pertama. Jadi di sini jadi ketika kita disuruh lari, tapi pada saat itu pembelajaran PJOK, tentu itu namanya konsekuensi. Nah di sini, kalau pembelajaran biasa namanya katakanlah tema, kemudian anak suruh lari, itu namanya hukuman. Nah kebutuhan dasar seperti ini di sini hukuman. Nah jadi ini yang perlu gitu. Baik, sebelum ini ditutup, biar kita refresh sejenak, kita berdiri sejenak, joget dulu ya. Hari guru nih soal belajar. Kalau di murid di rumah suruh ya.
Ya, kita berdiri dulu. Bini jaga dia dia. Ayo. Di kamar satu dah. Terima kasih atas materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Ernesti SPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan anak didik kita sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar hidup. Tidak terasa waktu cepat berlalu sehingga kita sudah mencapai akhir acara, yakni penutupan dan juga pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Faiz, yang sekaligus juga akan menutup acara pada hari ini. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula semua rangkaian acara diseminasi budaya positif ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah اللهم صل وسلم على محمد الفاتح المعروف والخاتم سيدنا المستقيم وعلى آله وصحبه اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور السبيلنا ومعلمينا وأمور المسلمين كافة ما جاء في
اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع Amin. ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Nama saya Sri Sunarsih, SPDSD, jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Ketapang Beradua. Alhamdulillah, penyelenggaraan destinasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Erinasih SPD, calon guru penggerak Angkatan 6, hari ini terselenggara dengan lancar. Saya sebagai Kepala UPTD SDN Ketapang Beradua sangat mendukung dan mensupport Ibu Erinasih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dengan begitu saya berharap nantinya akan membawa sekolah UPTD SDN Ketapang Beradua ini menjadi lebih baik lagi dan menjadikan murid UPTD SDN Ketapang Beradua menjadi profil pelajar Pancasila. Setelah destinasi ini, saya berharap guru bisa menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.